Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam sehat, kaya luar biasa. Salam dari petani Singaraja, Bali, Indonesia. Hari ini saya sebagai masyarakat petani, tentu apa yang menjadi kendala-kendala petani yang dihadapi selama ini sedikit tidaknya saya tahu. Nah, terkait dengan program yang dibuat oleh pemerintah yang namanya Badan Bergizi Gratis, ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Petani bisa lebih sejahtera. Saran petani untuk Nusantara hari ini. Semoga renungan ini bisa didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Gizi Nasional yang ada di negara ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya tadi datang dari kebun, lihat paneli dan tanaman-tanaman yang lainnya, merenung juga sebagai warga bangsa Indonesia. Ada satu solusi yang saya tawarkan kepada pemerintah, semoga pemerintah bisa meresponnya. Dan ini bisa dieksekusi sehingga MBG tidak menjadi ladang korupsi. Apa langkah yang bisa dilakukan pemerintah sehingga petani sejahtera, MBG bisa berjalan lancar dan tidak menjadi sarang korupsi dan ladang korupsi. Karena program MBG ini adalah program yang sangat strategis, program yang sangat baik. Pada kesempatan ini, saya juga sampaikan mendengar dari beberapa kutipan baik pidato-pidato dari Bapak Kementerian Pertanian, Bapak Amran Sulaiman, yang dulu pernah ketemu saya waktu beliau menjabat sebagai menteri di periode Pak Jokowi yang pertama. Ya, beliau memang sangat luar biasa. Semoga pendapat saya sebagai petani ini bisa didengar beliau dan juga kepala MBG Indonesia ini, dan terutama Bapak yang saya hormati, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin dan percaya, harapan saya sebagai rakyat kepada Bapak, karena saya yakin Bapak sudah tidak melihat materi untuk menjabat sebagai Presiden Republik ini, tapi Bapak ingin meninggalkan sejarah baik bagi warga bangsa Indonesia di kemudian hari. Bapak Prabowo yang saya hormati, ada satu langkah yang harus Bapak bentuk di setiap kecamatan yang ada di negara ini, yaitu namanya Danantara Kecamatan. Apa fungsi dari Danantara Kecamatan ini? Apa manfaatnya bagi petani dan juga MBG? Tolong simak renungan, inspirasi, dan curhatan hati seorang petani dari Singaraja, Bali, Iwayan Prinaya Desi, Ketua P4S Petani Muda Keren PPPSB. Yang pertama, ketika membentuk yang namanya Danantara Kecamatan, itu tentu rekrutmen tenaga kerjanya kita ambil dari anak-anak lulusan dari SMK yang tentunya memahami IT dan juga mereka mendalami ilmu bisnis, dan juga mereka memahami yang namanya akuntansi untuk bagaimana melakukan administrasi yang baik ketika lembaga ini dibentuk. Yang kedua, tentu rekrut pengelola-pengelola Danantara Kecamatan ini dari para praktisi yang ditambah dari akademisi atau ASN yang ada. Jangan sampai 90% ASN ataupun akademisi untuk melakukan program ini, karena minim yang kita ketahui bersama, kalau rekrutnya dari akademisi saja itu nanti akan tidak sinkron apa yang di lapangan. Tapi ketika direkrut oleh para praksi-praksi yang ada di lapangan, sebagai petani juga, sebagai mereka bisnis juga dan sebagainya, sehingga ini jalan. Itu langkahnya, dan manfaatkan lagi, maksimalkan PPL yang ada di lapangan untuk mendampingi petani sehingga APP, hasil pokok produksi petani itu agak rendah dan akan mendapatkan income nanti ketika program ini jalan. Nah, di sini saya bisa jelaskan sedikit MBG sebagai penerima suplai dari Danantara ini. Dan Danantara ini dari mana dapatnya? Danantara berkewajiban membuat pasar lokal kecamatan, di mana dari desa-desa yang ada di kecamatan itu kumpul menjadi satu titik untuk menampung kebutuhan dari MBG. Misalnya sayur-sayuran, hasil ternak, dan lain sebagainya. Sehingga petani punya pasar pasti dan pemerintah juga bisa tetapkan harga sama di seluruh negeri ini.
Kita harus mencontoh beberapa program yang dilakukan oleh Orde Baru yang tentunya baik untuk masyarakat petani. Nah, ketika ini terbentuk, petani mereka tidak berpikir harus bagaimana mereka lagi membuat kelompok, karena selama ini beberapa kelompok dan organisasi itu mereka hanya akan mendapatkan motivasi hibah bansos dan lain sebagainya. Nah, tentu di sini petani akan fokus apa komoditi yang mereka inginkan tanam yang bisa akan diserap oleh MBG. Misalnya sayur mayur, misalnya buah-buahan, mereka akan fokus merawat tanamannya, mereka akan fokus merawat lahannya karena kepastian pasar yang ada. Dan di sini juga PPL tidak akan dibully terus. Karena selama saya menjadi petani, satu praktisi pertanian khususnya di Paneli, saya tahu selain ketika nanti PPL ke lapangan untuk meningkatkan sebuah produksi, tapi PPL akan diserang balik oleh petani karena PPL tidak bisa menyediakan pasar itu sendiri. Tapi dengan adanya Danantara Kecamatan, PPL bisa silakan bawa ke Danantara Kecamatan. Nah, ini juga akan merekrut banyak. Maka uang-uang yang dikelola di MBG itu akan berjalan dengan baik. Kita bisa potong sekat beberapa calo mungkin dan supply yang mereka hanya mencari kebutuhan kebutuhan MBG itu dari pasar-pasar yang ada tradisional sekarang. Nah, itu bisa dinikmati hanya 1-2 orang. Tapi kalau sistemnya begini, yakin pemberdayaan untuk negara Indonesia, ketahanan pangan akan semakin kuat, petani akan lebih semangat karena mendapatkan kepastian harga. Khusus di kebutuhan MBG ini, baik dia sebagai peternak ayam, baik dia sebagai tukang sayur dan lain sebagainya. Renungan ini muncul dari hati nurani seorang petani dari Singaraja Bali, Wayan Rinaya Deswi. Nah, ketika itu terjadi, kita tidak kesampingkan juga supplier-supplier yang telah ada sampai saat ini karena sudah ikut menyukseskan yang namanya program ini. Kalau mereka masih mau ikut ke Danantara Kecamatan, kita tampung agar kita bisa berjalan, tidak harus menumbangkan nasi orang lain, tapi kita bisa berbagi. Dan itu pun kita nikmati bersama-sama. Bapak Prabowo, presiden saya yang saya cintai, tentu Bapak adalah orang yang sangat luar biasa. Bapak punya sesuatu strategi kebijakan yang sangat luar biasa di MBG ini. Dengan hal seperti ini disebarkan ke semua masyarakat petani akan lebih paham. Mereka punya pasar, tapi ini tidak bisa kita mulai dengan hitungan 1-2 bulan. Butuh waktu proses pembentukan dan lain sebagainya. Proses juga dibutuhkan pendataan oleh setiap PPL yang ada di desa, komoditi apa yang mereka tanam sehingga bisa memberikan suplai kepastian kepada MBG, dapur MBG itu sendiri. Nah, ini pendapat saya karena saya tidak akan terlalu banyak juga menyampaikan karena susah juga nanti akan dipahami ketika dalam pikiran kita hanya ada sebuah kebencian, negatif thinking dan lain sebagainya. Tapi saat ini saya sebagai warga negara Indonesia berpikir positif dari langkah-langkah yang Bapak kemarin sampaikan di gedung DPR. Saya bangga kepada Bapak, tapi lakukan eksekusi itu. Bapak tegaskan kepada bawahan Bapak untuk melaksanakan tugas itu. Jangan sampai ada bawahan Bapak yang memanfaatkan diri Bapak, mereka juga menjadi garong di negeri ini. Bapak Prabowo, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Tentu statement saya sebagai petani ini, bagi yang kontra dengan Bapak, saya akan dibilang akan mencium Bapak ataupun apalah namanya, karena mereka mungkin tidak suka dengan politik Bapak yang saat ini. Kalau saya karena menjadi orang petani biasa, tidak saya berafiliasi dengan salah satu partai, walaupun kemarin jujur saya katakan saya pilih Pak Prabowo. Tapi ketika ini bisa Bapak lakukan, negara kita akan kuat, petani akan sejahtera. Bila perlu nanti Bapak terapkan aturan ke seluruh negara Indonesia bagi masyarakat petani, bebaskan masalah pajak lahan-lahan pertanian yang ada. Oke, cukup begitu dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalaupun statement saya ini tidak bermanfaat karena saya hanya seorang petani S2, SD dan SMP, harap dimaklumi. Kalau saya kurang tepat, mohon diluruskan. Karena saya ingin terus belajar untuk bagaimana mengedukasi masyarakat Indonesia yang sesuai tentunya dengan pengalaman dan keilmuan yang saya miliki sebagai masyarakat petani yang ada di lapangan. Oke, cukup begitu dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutupkan dengan
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Rahayu.